Ya tadi silaturahmi, saya nggak tahu arahnya yang khusus siapa. Sudah dipanggil. Saya tanya, ke sini sudah ada izin apa belum? Di kemarin Amir kami rombongan kami sudah ke sini ke tempatnya Pak Amar, Bapak Imam Amar. Mohon maaf, sekarang imamnya bukan Amar, itu imamnya. Sekarang imamnya Pak Gofur, Nun Sewu. Pak Kaum Gofur. Iya. Terus sebelum masuk ke sini harusnya sudah ada izin kepala desa dulu. Itu seperti apa? Gitu. Malah sekarang masuk ke rumah-rumah. Saya tidak rela ini. Berarti saya diinsot-insot dengan panjenengan itu seperti itu. Itu seperti itu. Karena apa? Karena saya belum diizini itu seperti itu. Bapak dari Pak Bupati. Saya kepala desa. Oh, kepala desa. Sini, oh, gitu. Barusan kan tadi ke rumah, tadi beliau lagi keluar. Kalau kepala desa hari kerja ya di hari desa loh, bukan ke rumah. Iya. Kalau rumahnya namanya Mudakir, bukan kepala desa. Kepala desa di desa. Seperti itu. Ini sementara mungkin nunggu gitu aja Pak. Tolong sekarang cepat-cepat dicari. Ini harinya hari Jumat. Iya, Iya, iya seperti itu. Ini kan kurang komunikasi. Ya intinya biasanya kan mau ke sini intinya kan pendatangan, mau ke mana pun biasanya kan harus lewat izin. Tidak sembarang masuk tadi kan. Ya program kami biasanya kalau sudah sampai fase baru kemarin kan mungkin sudah dikhususi Pak Amar itu silakan mungkin karena beliau mengizinkan tinggal biasanya silaturahmi ke desa dan seperti itu. Karena mau saya usir kan masalah warganya itu sudah tenang. Kita berkewajiban untuk menjaga ketenangan itu. Kan itu seperti itu. Jadi kalau ada apa-apa, misalkan silakan kalau dari Jakarta, dari Medan pun boleh ke sini. Kalau sini ngundang, gitu loh. Ini kan nggak ada yang ngundang, Nun Sewu. Ya kan? Lah, kalau dakwah harusnya izin, kan itu. Pernah kita dakwah, masih satu kabupaten, satu kecamatan pun kita izin. Itu seperti itu. Sebelum kita melangkah ke rumah itu yang mau dituju, kita sudah izin dulu. Pernah kita datang ngadain dakwah di Meranggen, tapi kita izin kepala desa, kita izin kepada kadus. Ini kadusnya, saya kepala desanya. Nah berarti kan tidak izin kepada kita. Berarti cara orang Arab ngomong makan orang kelimuan. Itu seperti itu. Ya mungkin ngerti rombongan yang jenengan imamnya insyaallah kan Bang Amar. Ini hasilnya curang loh. Hasilnya ini mungkin kayak gitu. Jadi kan ketika jenengan ke sini saya nanti anak ini saya, terus saya kan saya tersebut mengusulkannya. Saya terus ke sini intinya ada izinnya sudah untuk tim intinya untuk tim mau tinggal di suatu tempat kan harus mempunyai izinnya ada semuanya. Nggak apa-apa Pak, nanti tinggal dulu. Itu terbuka ya. Iya, Iya. Alhamdulillah ya nggak apa-apa. Kemarin tuh kami ceritanya itu karena dibolehin kan sama Haji Amal itu. Ya kami memang metodenya dulu kayak gitu memang. Kami datang baru kami bagi tugas ke anak-anak. Ya izin ke Pak Desanya, kepala desanya, ke Pak RW-nya, ke RT-nya, ke Pak Kadusnya. Sudah tertulis semua tadi baru selesai. Baru kami itu ke rumah-rumah saya gerak gitu nanya, Pak Kadus rumahnya mana? Oh lagi di kantor Pak Desa, berarti kita ke kantor. Nah ini kan sudah Cuman belum rumah, ketemu. belum ke Ini. desa, Iya. belum. Pak Kadus juga tidak tahu, imamnya juga
tidak tahu. Nah itu gimana? Jadi kan Dan juga perlu panjenengan ketahui bahwa itu adalah milik masyarakat, bukan milik saya, bukan. ini Itu menurut saya karena sebagai bukan milik Pak Kades juga bukan. di desa kan wajar lah. Itu seperti itu. Menjaga ketenangan desanya. Nih kalau memahami. Saya memang nadanya tinggi karena apa? Karena nun sewu wis kadung mangkel memang dicocok jenengan nun sewu merasa direndahkan karo jenengan. Nggih. Nek mungkin nek kula posisine jenengan nggih sami, wajar mah. Manusiawi. Ada yang bisa nggak? Iya, sebentar ya. Coba tolong. Biar Ngapunten lagi Mas, ya Allah. Tadi memang biasanya kan selesaikan Lah nek mau nonton orang rumah sangat kena izin itu kok mau nonton. dilalah pas mriki baru musyawarah baru mau gitu berangkat lu langsung datang nih Pak Agus sama teman-temannya. Aku jadi bingung, oh mungkin nantilah Pak Untung yang nyelesain. Ternyata tadi belum selesai juga ya Pak ya, Pak Untung. Harusnya Pak Untung tadi jangan suruh pulang dulu itu Pak. Itu yang bawa kami kan Pak Untung juga. Ya katanya Pak Untung tadi ketika ada Terus tanggung jawab dengan kami kan bingung. iya ya. tadi Terus tanggung jawab. ketika ada kegiatan-kegiatan kayak gitu katanya Pak Untung hanya sebagai penunjuk jalan. Oh kami misalnya mau ke Pagedangan, oh ya tak tuju kami Pagedangan. Bilangnya kayak gitu. Ya artinya kan yang nganter kan bertanggung jawab juga ya. Pak? Iya, Iya nggak? harusnya kayak gitu. Tapi mungkin ya kita kan juga sama-sama nggak tahu ya. Polsek provinsi Kalau namanya Bapak nggak apa-apa itu dihubungi aja. Ada orang yang masuk ke sini ya mencari alamat lah. Oh kalau yang kemarin tuh mungkin yang izin ke Pak Haji Amar itu nanya rumahnya Pak Haji Amar. Kan kalau dari kemarin kan seharusnya kan diselesaikan sekaligus. Jadi setelah menemui Pak Haji Amar dilanjut ke Pak RT, RW, Pak Desa dan lain-lain, itu enggak jadi pertanyaan. Ini kan warga pada tanya kaitan sing duwe program sing bertamu kan panjenengan. Jadi kronologinya seperti apa biar enak kan pihak jenengan sing wis luwih ngerti. Karena desa kan punya kepala desa lho Mas. Punya kepala desa. Di bawah di kepala desa masih ada kadus. Turut-turut itu jenengan gak menempati pun enak. Lingkungan anak RT, anak Lingkungan RW. RT. Jamaah masjid, jamaah mushola punya warga. Jadi pena aslinya. Ketika belum ada izin, ketika belum ada sarana persetujuan sekarang pihak-pihak sing terkait kan jenengan sudah wis main ngono wae kesarung masalah. memang benar Mas, dari pondok memang tiap akhir tahun santri disebar. Anak saya juga sekarang sedang PKR di Banyumas. Itu dari awal sebelum puasa sudah diatur, izin apa sudah diurus. Jadi kemarin malah dijemput dari kampung yang mau minta santri. Sudah disambut lah. Jadi sudah disambut dari warga. Jadi warga memang sudah tahu bahwa pada bulan puasa ini ada santri dari Jawa, dari Wonosobo, namanya ini sudah izin sudah disampaikan ke jamaah. Itu. Nah ini saya juga ikut kaget Mas. Kok langsung? Itu saya tanya ke Takmir belum tahu, belum ada izin, Pak Kades belum diizini, Pak RT RW yang cepat yang dekat saja belum tahu. Ya sampai nembus ke Imam Mushola. Imam Mushola itu dulu memang Mbah Haji Amar, sekarang sudah ganti. Nah sekarang Pak Hopo sebagai ustadz di situ belum tahu juga. Nah ini pertanyaan dari warga jamaah sini kan kaget. Apa maksud tujuan itu? Kak langsung mungkin itu loh pada ngerti langsung tampil gitu. Makanya saya nggak heran. Warga itu donel pun saya. Nah pasti Pak Kades dipres oleh warga. Nah Pak Kades mesti lesu kan ngoten itu. Jadi maklum Pak Kades ini dan tinggi memang kepaidon karo wong akeh lah gampangane. Tur dilalah Pak Kades wis jamaah riki Mas, jamaah mushola. Nek tengkilan malah kabare Pak
lurah ngijinaken malah. Nah, mulane kayak kula Heru padahal iki megane asline gak ngomepek Bek. Lurah asline. Nah itu udah bilang harus izin ya. Jadi bagi warga yang belum tahu gitu. Kabarnya simpang siur kan. Biasanya kan ngeten Pak, mulane saya yang orang tahu kemarin. Tadi kan bilang kudune saya ngerti program ya yang orang jalan iya. sini. Ya padha karo ngene lah. Padha karo fungsi Arab nyebut mengusulkan KPM. Sebelumnya itu sudah datang ke desa, itu Pak ini mau dari anak buah kita mau mengadakan seperti ini. Bapak mengizinkan apa tidak? Itu seperti itu. Bukan terus langsung wong ibu rene langsung nang omah-omah. Kemarin ya habis pulang apa itu namanya PKN dari fungsi. Ya enak mau nyatane pamit dulu sebelum masuk ke sini izin dulu. Pulangnya dengan baik Pak. Malah nganu lho wingi apa jadi pelepasane ya. Tak ditarik ayo harapan karaoke ya ayo ngono ya Pak ya. Itu seperti itu. Karena enak gitu loh saudara. Izin sudah dirawiri kan bingung gitu. Ini kan kelompok intangan lagi lah ini. Ini saya kan sudah membuat masyarakat. Ini malah bingung mana. Kayak ning itu. Ikut mu RT lah. RT orang mau dia. Novek mau anak apa Novek? Novek anak. Intinya untuk pengalaman kelompok ini kita mau tinggal di mana saja itu saja harus bertanggung jawab. Karena ketika sudah terjadi ini yang pasti yang disalahkan ya apa itu masih kepala desa dikira mengetahui malah kepala desa ini orang ngerti malah disalahkan warga dulu. Kayak cari si jadi apa? Boleh kan? Boleh itu. Iya itu penting itu. Saya kan dibaik dulu kalau masyarakat. Ini boleh kayak gitu. Makanya saya nadanya tinggi ya. Ya, intinya ini kita dulu. nggak cukup izin sama imam musyawarahnya aja, termasuk RT RW juga tokoh masyarakat juga harus mengetahui semua itu harus imam kan bisa memutusi langsung. Itu seperti itu. Artinya menurut saya ya, misalkan izin kades, saya tidak sendiri. Artinya pasti saya perusahaan nanti takmir masjidnya itu seperti apa. Terus yang mau di sini itu dari kelompok apa? Itu seperti itu. Ini terus terang saja, sini kan warganya kan NU, warga Nahdien. Kalau bukan dari itu kita tolak. Terus terang, itu seperti itu. Kalau bukan dari itu kita tolak. Permasalahannya ini menjadi gaduh, masyarakat tidak tenang. Itu seperti itu. Saya tidak menghendaki masyarakat saya itu tidak tenang. Itu seperti itu. Karena menurut saya sing wis ya yang sudah itu yang apa sih dakwah dari musola ke musola dari masjid ke masjid itu biasanya apa LDI itu seperti itu. Jadi kita tadi masyarakat kita sudah geger pun saya bolak-balik sudah itu seperti itu. Dicari, saya nyari ke sini. Grup sarombongan disuruh Pak Untung disuruh ke Jambi. Kalau Jumat minggu. Sholat Jumat di situ. Ya intinya nun saya ini mohon maaf karena panjenengan sendiri langkahnya juga ndak apa namanya benar, ndak sesuai prosedur dan sebagainya. Maka menurut saya kita itu masalah ini ketuanya. Assalamualaikum, dari mana Mir? Assalamualaikum. Kamu naik mau duduk Ya, monggo. Ya. di mana ini?
kunjungannya. Monggo. Oh, Pak. Pak siapa? Abdussalam. Monggo, Abdussalam. Kunjungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf, salam beserta anggota yang saya hormati, Bapak Kadus, Ketua RT RW, tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang saya hormati. Yang pertama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan taufik hidayah inayah kepada kita semua sehingga pada siang hari ini kita bisa dipertemukan antaranya warga kami Pagedangan dengan saudara kita yang dari Payaman. Semoga pertemuan kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita sanjungan kepada Nabi Muhammad SAW yang mana kita nantikan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Bapak-bapak semua yang saya hormati dan insya Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini langsung saja karena sudah waktunya sudah siang dan harinya Jumat. Ini saya mendapatkan laporan dari warga ini dan itu dan saya malah dituduh apa istilahnya sudah izin Pak Kades, ternyata saya sendiri kadesnya yang belum mengizinkan. Saya tanya dengan Pak Kadus, Pak Kadus tidak diizini. Dan juga RT RW sampai dengan imam musola pun tidak diizini. Itu seperti itu. Nah dalam hal ini tolong ceritakan sekilas ya dengan singkat panjenengan datang ke sini ini arahnya bagaimana, visi misinya itu seperti apa, terus apa ada surat-surat yang resmi, surat tugas harusnya itu ada, terus ada surat izin itu sudah dilaksanakan apa? Monggo waktu dan tempat saya sampaikan. Ya, bismillah, ini kami dari Pondok Pesantren Payaman, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang. Ini dalam misi yaitu untuk kalau bahasa sekolah SMK itu PKL istilahnya. Ya. Kita belajar bermasyarakat, belajar silaturahim, belajar sowan pada alim ulama, belajar memakmurkan masjid, seperti itu misi-misinya. Kita belajar bermasyarakat, belajar mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari di pesantren, namanya PKL, anak SMK seperti itu. Ya. Dan ini sudah diprogram kalau di pesantren itu program kunjungan silaturahim ke kampung-kampung. Ini waktunya paling sedikit 40 hari, paling banyak 4 bulan. Rute dimusyawarahkan mau rute kemana, dan setiap tahunnya pesantren kami mengadakan seperti itu, dan itu tergantung kesiapan. Kalau siapnya ke Aceh, ke Papua, ke Sulawesi, NTT misalnya, ya dikirim rombongan ke sana, dan ini menggunakan biaya sendiri-sendiri gitu. Jadi selama 40 hari kita tidak merepotkan orang kampung, tidak merepotkan orang. Pokoknya ini sudah bawa alat masak, ini tujuannya itu kita ingin belajar silaturahim, makmurkan masjid, kurang lebihnya seperti itu, Pak. Oke, saya tanya dulu jauh barangkali ini panjenengan dari organisasi apa? Kalau organisasinya nggak ada, cuma kalau masyarakat ya kan, masyarakat ini nyebutnya itu kadang jamaah kompor ya. Maksudnya Pindah-pindah ke kompor lah ya. Pindah-pindah bawa kompor. karena Tapi itu sebutan masyarakat ya. Kalau dari kami apa namanya? Memang orang Islam ini sesungguhnya kerjaannya seperti ini. Karena dulu sahabat-sahabat Nabi ya hijrah dari Itu kan metode panjenengan Mas, tapi metode Nun sewu. yang Mas ini kan berbeda. Jadi jangan disamakan dengan metode Anda dengan metode Islam yang ada di khususnya Pagedangan. Nun sewu, karena semua
organisasi semua gerakan nuwun sewu nggih. Ya kayak jenengan termasuk pergerakan ini Mas, termasuk pergerakan dari pondok pesantren. Jadi punya metode sendiri kan. Artinya dakwah kami, dakwah panjenengan niku dakwah ini nggih punya metode yang berbeda. Terus yang paling penting itu dari Pak Kadis itu kan sudah jadi itu apa kesalahan warga tadi kaitan tidak ada izinnya masuk ke sini. Biasanya lebih paham kan panjenengan nuwun sewu kaitan program yang di bawah misi ini nopo kula mboten ngertos. Sing penting izin itu harus ada, artinya tidak meresahkan warga. Kalau orang ngerti-ngerti ngumpul nang kene kan bingung gitu. Kayak gitu Mas. Nah, kita kan sebagai warga nuwun sewu yang dicari apa Mas? Rasa nyaman, aman. Wah, pada saat RT orang gawe nyaman dan bingungi perkara. Betul ya. Ya kita malah semakin banyak saudara. Iya, seperti itu. Nah, kita ini satu kalimat yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita ini sama-sama ciptaannya Allah. Kita ini sama statusnya hamba, baik itu presiden, perdana menteri semuanya hamba Allah. Nanti kalau di kuburan nggak bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir ya sama nasibnya. Baik itu Mas nuwun sewu, tidak usah apa istilahnya sampai ke sana-sana. Kita semua sudah tahu. Sini juga yang itu juga jebolan pondok itu nuwun sewu. Ya sama artinya nuwun sewu. Tidak usah ke sana-sana. Yang penting yang kita butuhkan nuwun sewu. Itu biasanya itu pondok pesantren misalkan, itu pondok pesantren apa, itu organisasinya apa itu LDII, apa itu NU, apa itu Muhammadiyah, apa itu loh maksudnya, itu pasti ada dan yakin saya ada. Tapi kalau panjenengan ngendika tidak ada, berarti saya malah semakin curiga kan itu. Ini saja, oke. Memang jadi gini. Ini meneruskan jejaknya perjuangan Nabi dan para sahabat dalam maju. Nuwun sewu tidak usah ke sana-sana. Dijawab terus-terusan saja gitu loh. Jadi ini sebutan masyarakat loh ya. Iya. Masyarakat menyebutnya rombongan seperti kami ini kadang ini jamaah jenggot karena kadang orangnya jenggotnya panjang-panjang. Satu itu. Ini yang kedua, ini saya juga punya jenggot ini. Itu sunatan. Yang ketiga, masyarakat kadang ikut rombongan seperti ini jamaah jaulah. Jaulah ini artinya keliling. Setiap sebelum maghrib kan kita dakwah dari pintu ke pintu silaturahim, menyampaikan la ilaha illallah Rasulullah door to door. Terus yang keempat itu masyarakat menyebutnya ini jamaah tabligh. Jamaah khurut kadang menyebutnya seperti khurut. Berapa khurut itu? Khurut gitu. Ini masyarakat sebenarnya gitu. Ini dijelaskan secara gampang saja. Usah muter-muter seperti itu namanya bahasa muter-muter kan ada Pak. Jenengan itu saka organisasi apa wis ngene lho. Apa MDI, apa MTA, apa-apa. MTA jenengan ngono ae nek carane simpel karo jelas jenengan nek nang kene oleh izin yang mau tinggal di sini, tapi ketika orang diizinin nyun sewu bahasanya orang kita tidak menolak dakwah dituruti. Karena ketika nang kene orang oleh izin berarti ya jenengan orang bisa nang kene ngono wae. Nek carane kan orang mau muter-muter ngono orang muter gak jamaah Islamiyah sama apa bodoh. Di sini nek ketika masyarakat manjan menghendaki, bahasanya menghendaki tetap jenengan izin di sini monggo, tetapi ketika masyarakat tidak menghendaki jenengan nang kene berarti nyun sewu bahasanya bukannya kita menolak itu berarti jenengan harus pindah dari sini. Gitu saja. Daripada muter-muter jamaah ini umat malahan. Oh ya, makanya yang nak pemerintahan ngono intine nek oleh izin resmi ya oleh tinggal, orang oleh izin ya berarti wis kudu pindah ngono wae. Ini biasanya orang ikutnya tabligh, Pak. Namanya tabligh jamaah tabligh gitu. Umat tidak ada sebagai umat mulai muter-muter. Intine ngono Mas. Intine itu RTI apa Muhammadiyah apa gitu loh yang ada di sini. Tidak mau inilah kedatangan kalian intinya orang. Intine ngono lah. Nah, Jamaah oleh apa orang menyetujui. Intine dusun kene punya ini dek-dek lah. Mesti ngono dek-dek. Ini gini Mas, tak jelas Mas. Sini itu adalah 100% NU. Nah, izin. Kalau kedatangan selain itu nuwun sewu, kita tidak bukan menolak tableknya ya,
Tapi nyuwun sewu kita tidak menerima hal tersebut. Iya, ya sama. Oke. Berarti amalan kita pun sama Nahdien. Di pondok pun tahlilan. Terus ziarah tadi kubur gitu. tadi memang beda. Jika tadi ini kan kalau itu pecah biang anak sing liya-liya ngono kuwi pada tadi ini ning cok duwe nganune dewek. Oke, ini nek ora sesuai karo nang warga nang kene, warga ora ketujuh yang jane bahasa secara pemerintahan ya berarti tidak diizinkan nang kene ngono wae nek carane nyong. Ngono lho. Kita pun Ya soalnya nek kan kowe apa ora nek kowe ora perlu pembahasan nek carane nyong. Pak jenengan Pak apa nek mancen masyarakat mengendaki macamnya ya monggo ngono lho kan demi ketentraman. sing penting berarti nek masyarakat ngijini kan enjoy ulih seneng los orang anak beban orang piturute orang anak bentrok antar warga gitu kan. Tapi ketika misalnya jenengan nang kene merupakan aliran dari apapun lah carane nyong, tapi ketika nang kene tidak dapat izin nyon sewu berarti jenengan harus pindah dari sini. Mulane nyon sewu tadi ketika saya datang kan apa sudah ada izin kan, jenengan baru intinya baru mau musyawarah mau minta izin kan. Ajaran saya monggo, tapi ketika tidak diizinkan dari termasuk masyarakat yang punya imam musyawarah seperti itu tidak diizinkan, berarti nyon sewu boleh kita menolak. Caranya nyong ya nganuni baiki panjenengan kabeh lah, tapi intinya karena saya dari pemerintahan desa, gue jaga ketenangan warga. Pemene iki gak bulan puasa. Jadi gini Pak, tadi sudah detail sama Pak Untung. Panjenengan hari ini dan sekarang juga itu disuruh ke Jambi. Ya. Itu disuruh Jumatan di sana. Itu perintah dari Pak Untung, bukan ngeberani saya tapi model HP ini itu seperti itu. Saya bicara langsung dengan beliau. Kalau keberadaan teman-teman kita ini di Pagedangan, kira-kira masyarakat Gedangan keprige menerima apa tidak? Menolak. Menolak. Nah itu mungkin gini, nanti kan setelah sholat Jumat itu orang ngumpul semua dan nanti jadi musyawarah dengan secara adil. Tuh, udah susah. Kita ya udah kita emang gak diizinin udah sana aja. Enggak, maksudnya izin itu kan warga semua harus tahu. Ini kan cuma aja. Banyak Pak. ini harus pukul saya tadi. Oh, tidak bisa. Biar satu dulu, kita ada dua. Dari gegeran. Ini kepala desa udah jelas, main keluarganya udah nggak mau, ya udah. Kita kan nanti Intinya punya kepercayaan sendiri-sendiri lah. Alhamdulillah enggak ya kan? Betul Mas, kayak gitu Mas. Jos Mas, nah, kayak gitu Mas. Ada prinsip kayak gitu Mas. Iya. Kalau misalkan warga setuju enggak masalah, tapi warganya enggak setuju. Kan saya kalau warga sudah setuju, saya membuatkan izin pun kan saya tidak sudah enggak kesalahan. Kesalahannya udah sama. Kan dasarnya kan warga setuju, warga menerima. Yang kedua ini mau Jumatan nih. Kita kan jalan lagi sana udah lama ini. Enggak, maksudnya nanti kita bagi, mungkin kan ada dua masjid lah. Setelah sholat Jumat kemudian Ini kita kan sudah diselesaikan baik-baik tadi. Ya udah. Nanti kalau sampean ke sana malah jadi panjang. Enggak Pak, hasil kan lebih dibel kali Babin Sari pun intinya. Intinya semua rombongan sekarang ke pindah ke Jambi beserta barang-barangnya, nanti Jumatan di sana. Mungkin ketemu dengan Pak Untung di sana mungkin itu seperti itu. Itu seperti itu. Pak Untung kan babincanya Yanti. Kadipaten. Kalau nggak Jumat langsung jemput sebenarnya karena sholat Jumat kan. Kan beliau mau sholat Jumat juga. Iya. Suruh Jumat dulu. Masalah Babin Sari pun takut kesalahan karena izin kan belum ada. Ya ini tadi Pak Untung ya jalur kapuro kali nyong, jalur kapuro. Dia kan orang hukum, jadi Mohon maaf Pak, mohon maaf. ya gitu mungkin ya. Tapi perlu dipahami juga. Jadi jenengan ini sebagai orang Madinah, seperti orang Ansor. Nabi Muhammad ini aslinya dari Mekah. Pindah dari Mekah Mas ke nyuwun Madinah. sewu. Kalau masalah-masalah itu orang sudah tahu semua. Ini kondongan Jogja nih. Sudah tahu semua. Yang penting intinya ini Mas, semua orang punya kepercayaan sendiri-sendiri lah.
ini. Ya kalau kita ingin sukses taat pada Allah, ikut Nabi Muhammad dan para sahabat. Semua sudah ikut kayak gitu. Aliran sini juga kayak gitu. Nah, Semua para sahabat itu dia meluangkan waktu, menggunakan harta sendiri, meninggalkan anak istrinya. Paling tidak mereka ini 4 bulan untuk menjawabkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mungkin ada yang siap menemani kami 4 bulan ini. Aku tuh, ada anak bucu nih, istri-istri ada putra tadi anak-anak nih. Ya, kasih kadang nanti mungkin bisa diatur ya anak istrinya kita. Kita sama sekali tidak menolak, tapi karena kita menjaga ketentraman masyarakat. Kenapa tadi saya tinggi awal-awalnya? Itu karena saya sudah tiba itu sama masyarakat loh. Dihukum terus nah ya itu seperti itu. Nah, dari itu apa istilahnya, mohon dengan hormat dan sangat ini karena perintah dari Pak Untung, panjenengan tadi yang sini yang saya juga tadi diberi mandat seperti ojo anarkis tidak kan itu. Ini aman, iya aman, tak jamin aman kan, pokoknya kita jamin aman, tapi yang penting kita manut dengan perintah Pak Untung kan itu. Dan mungkin dari saya maupun dari warga saya, Pak Kadus dan lain sebagainya yang ikut bicara tadi di sini, saya juga bicaranya tinggi awal-awalnya sini, saya mohon maaf yang besarnya itu seperti itu ya. Kalau mau oh ya siap. Kalau silakan.